Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Bernasari. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peradaban Islam Periode Modern. Seperti yang kita ketahui, periode modern merupakan zaman kebangkitan Islam. Pada periode pertengahan, umat Islam mengalami kemunduran baik bidang pendidikan, pengetahuan, sosial maupun di bidang-bidang yang berkaitan dengan politik, budaya, dan teknologi. Periode modern dikenal dengan zaman pembaharuan. Kata pembaharuan seakan-akan identik dengan modernisasi yang lahir di dunia barat. Modernisasi diambil dari kata dasar modern yang artinya terbaru, cara baru, mutakhir, dan sikap atau cara berpikir serta bertindak sesuai dengan tuntunan zaman. Sedangkan modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan tuntunan hidup masa kini. Faktor mundur peradaban Islam dibagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang berperan dalam kejatuhan peradaban Islam adalah Perang Salib yang terjadi dari tahun 1096 sampai dengan 1270 dan serangan Mongol dari tahun 1220 sampai 1300-an. Perang Salib menurut Bernard Lewis pada dasarnya merupakan pengalaman pertama imperialisme barat yang ekspansionis yang dimotivasi oleh tujuan materi dengan menggunakan agama sebagai medium psikologinya. Sedangkan tentara Mongol menyerang negara-negara Islam di timur seperti Samarkand, Bukhari, dan Khwarizm, dilanjutkan ke Persia pada tahun 1220 sampai dengan 1221. Pada tahun 1258, Mongol berhasil merebut Baghdad dan diikuti dengan serangan ke Syria dan Mesir. Pada akhir abad ke-16, Belanda, Inggris, dan Prancis telah menjelma menjadi kekuatan baru dalam dunia perdagangan. Selain itu, hingga abad ke-19, jumlah penduduk bangsa Eropa telah meningkat dan melampaui jumlah penduduk Muslim di seluruh wilayah Kekhalifahan Turki Utama. Penduduk Eropa Barat waktu itu berjumlah 190 juta. Jika ditambah dengan Eropa Timur menjadi 274 juta. Sedangkan jumlah penduduk Muslim hanya 17 juta. Pada tahun 1830, Prancis mendarat di Aljazair. Pada tahun 1881 masuk ke Tunisia. Sedangkan Inggris memasuki Mesir pada tahun 1882. Akibat dari jatuhnya kekhalifahan Turki Utami sesudah Perang Dunia Pertama, kebanyakan negara-negara Arab berada di bawah penjajahan Inggris dan Prancis. Demikian pula kebanyakan negara-negara Islam di Asia dan Afrika. Setelah Perang Dunia Kedua, kebanyakan negara-negara Islam merdeka kembali. Namun, sisa-sisa kekuasaan kolonialisme masih terus bercokol. Kolonialisme melihat bahwa kekuatan Islam yang selama itu berhasil mempersatukan berbagai kultur, etnik, ras, dan bangsa yang dapat dilemahkan. Selanjutnya, faktor internal. Di Spanyol terjadi konflik internal di kalangan umat Islam yang menyebabkan timbulnya partai-partai kecil dalam Islam yang mengakibatkan kondisi Islam menjadi lemah. Peradaban dan ilmu pengetahuan menjadi mundur. Pada kondisi seperti itu, datang serangan dari kalangan Kristen yang memaksa umat Islam untuk memilih satu di antara dua alternatif, masuk agama Kristen atau keluar meninggalkan Spanyol. Di Mesir, para khalifah yang lemah sepeninggal Khalifah Al-Hakim bi Amrillah, mereka sibuk tenggelam dalam kemewahan hidup. Selain itu, menjadi konflik antara aliran Syiah sebagai mazhab resmi pemerintah yang memaksa rakyat sebagai penduduk mayoritas yang bermazhab Sunni untuk menganut mazhab Syiah yang menyebabkan terjadinya konflik Syiah Sunni. Akibat dari konflik tersebut, terjadi kemunduran peradaban Islam dan ilmu pengetahuan di Mesir sampai kepada kejatuhan Daulah Fatimiyah.
Dinamika istilah timur dan barat dalam sains. Abad pertengahan menjadi masa keemasan bagi orang Islam. Ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Perluasan wilayah mencapai wilayah Eropa, salah satunya adalah Andalusia. Kejayaan Islam berlangsung cukup lama hingga sampai pada masa kehancuran. Dengan kehancuran kejayaan Islam ini bersamaan dengan Renaissance di Eropa. Barat menyebut abad-abad pertengahan sebagai the Dark Ages, abad-abad kegelapan. Hal ini benar dan tepat hanya untuk dunia barat. Sedangkan bagi Islam, abad pertengahan adalah zaman kejayaan dan zaman keemasan. Di saat barat diliputi oleh kegelapan-kegelapan, Islam di timur telah bersinar terang dengan peradaban-peradaban kemanusiaan. Bahkan, Islam pun telah menerangi Eropa yang gelap dengan kebijaksanaan. Penjelasan istilah Orientalisme dan Oksidentalisme. Orientalisme pada dasarnya adalah wacana klasik yang dapat ditelusuri kemunculannya pada masa pasca Perang Salib yang berlangsung selama 2 abad, yaitu antara 1097 sampai 1295. Namun ada pula yang mengkaitkannya kemunculan Orientalisme bersamaan dengan munculnya imperialisme dan kolonialisme Eropa di dunia Islam Timur abad 18 Masehi. Di saat melemahnya kekuasaan Daulah Utsmaniyah, Turki Utsmani, yang dianggap sebagai garis pemisah antara Eropa dan negara-negara Timur. Selanjutnya, Oksidentalisme. Oksidentalisme merupakan gagasan yang didengungkan oleh tokoh pembaruan Mesir Hasan Hanafi. Tujuan utama Oksidentalisme adalah untuk mengkaji Barat melalui kacamata Timur, sehingga Barat menjadi objek kajian Timur. Hal ini demi menghapus superioritas Barat dan mengembalikan rasa percaya diri Timur, demi memahami penelitian menggunakan metode penelitian kajian pustaka dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber dan menganalisisnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.